Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini kita sedang berada di lahan ya. Lahan ini adalah lahan baru yang musim ini rencananya ingin kita tanami porang ya. Lahan ini berada di pinggir jalan raya kawan ya. Kalau di bawah itu ada orang bersepeda, nampak bahwa itu adalah jalan raya ya, penghubung dari kota ke desa kami. Nah, kemudian lahan ini sebelumnya adalah ditanami singkong kawan. Ini bekas-bekas singkongnya, kayu singkongnya masih terlihat ya, nampak jelas. Kemudian bekas-bekas lubang singkong pun masih nampak jelas. Nah, kemudian untuk tanah ya, tanah di daerah kami ya, ini yang akan kita tanami porang itu jenis tanahnya semacam ini ya, masih semacam ini. Agak gembur sih ya, agak gembur. Cuma untuk menanam porang maka perlu pengolahan ya, pengolahan agar tentunya harapan kita ketika menanam porang tentunya adalah hasil umbinya membesar kawan ya, membesar dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, ini masih proses persiapan. Hari ini kita proses persiapan. Ini untuk kayu-kayu ya, bekas singkong pun belum dibersihkan. Untuk luasan di daerah sini ya, luas tanah ini kurang lebih luasnya sekitar 8.000 ya, 8.500 meter persegi yang di daerah sini ya, ke selatan sana. Kalau sana batasnya ada yang ditanami padi. Kemudian ini yang di sini, kemudian yang di belakang ya sampai situ, yang sebelahnya ditanami padi. Untuk daerah sini itu sebenarnya pengairannya agak susah kawan ya, pengairannya agak susah. Pada musim saat ini pun kalau kita lihat selokan airnya itu tidak mengalir kawan ya, tidak mengalir. Ini agak berbeda dengan yang di lahan tanpa naungan yang satunya, itu airnya agak cukup ya, mudah. Sedangkan di daerah sini kalau mau mengairi itu di bagian bawah itu yang di samping gubuk ya, yang nampak itu adalah sungai ya, sungai, tetapi letaknya ada di bawah. Maka untuk pengairannya barangkali nanti kalau ya butuh air maka harus menggunakan alkon kawan. Nah, kemudian saat ini juga kita sudah mempersiapkan pupuk ya. Ini pupuknya ya, pupuk sapi ya. Saat ini belum berupa pupuk, ini baru kotoran sapi ya. Lah, kotoran sapi ini masih agak basah kawan ya, masih agak basah. Maka proses ya, belum fermentasi ya, yang namanya pupuk atau kotoran sapi seperti saat ini harus dikeringkan terlebih dahulu ya. Ini harus dikeringkan ya, agak kering, baru nanti difermentasi. Karena kemarin ada yang bertanya ya, kita fermentasi kotoran hewan, tapi seolah-olah ketika kita buka itu tidak ada proses fermentasi karena suhu tidak naik ya. Suhu tidak ada kenaikan sama sekali, masih dingin ya, sama seperti tanpa fermentasi. Nah, itu ternyata ketika kita tanya apakah pupuknya atau kotorannya ketika mau difermentasi itu sudah agak kering belum ya. Nah, ternyata tingkat kekeringannya hampir sama seperti saat ini ya, sekitar 50-60%. Maka proses sebelumnya kalau kita ingin fermentasi maka adalah paling tidak dikeringkan terlebih dahulu. Ini nanti kita ler kawan ya, kita jemur di bawah terik matahari. Nah, kemudian dalam proses penjemuran kita juga tambahi kapur dolomit ya. Ya, kita tambah kapur dolomit, atau nanti dalam proses fermentasinya kapur dolomit yang kita aplikasikan di kotoran hewan tersebut. Nah, ini kotoran hewannya. Kalau yang di daerah sini ini yang sapi ya, kita menggunakan sapi auto. Ini ada kurang lebih kemarin pakai truk ya, truk ban single ya, ban single. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 ya.
Di sini ada 7 truk ban single ya. Kemudian selain itu kita juga sudah mempersiapkan ini adalah kotoran ayam ya, kotoran ayam yang ada arangnya, ada skamnya. Ini kita gunakan ya, contoh misalnya ini adalah sampel yang kemarin dibongkar ya, ada kotorannya, ada skamnya semacam ini. Ini nanti sebagai campuran dalam proses fermentasi agar tentunya kotoran sapi itu tidak terlalu basah ya, kita campur dengan ini ya. Kita campur dengan ini kawan. Nah ini kurang lebih ada kemarin sekitar berapa ya, 150-an karung atau sampai 200 karung yang ini kotoran ayamnya. Kemudian untuk kotoran kambing itu masih belum datang, nanti ya besok barangkali besok mulai datang untuk kotoran kambingnya. Nah kemudian kalau yang di daerah sini kemarin karena proses untuk menaikkan kotoran hewan ke atas sini itu agak susah karena kita harus membuat jalan terlebih dahulu. Nah beberapa hari yang lalu ya, pada malam hari itu hujan, akhirnya jalan yang baru dibuat itu akhirnya agak becek kawan ya, agak becek, sehingga ini ada kotoran sapinya yang diletakkan di bawah semacam ini ya. Ini di pinggir jalan. Ini rencananya hari ini mulai kita naikkan ke atas ya, kita naikkan ke atas. Nah ini kotoran sapinya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 truk kawan ya. Di sini ada 8 truk yang di sini. Ini nanti juga naik ke sawah ya. Nah kemudian untuk arang ya, arang skamnya juga belum datang ya, masih proses dibungkus dulu ke dalam karung ya. Nanti beberapa hari lagi kalau ini kotoran sapinya sudah kering, insya Allah arang skamnya datang kawan. Nah ini untuk masih bikin jalan untuk bawa pupuk yang di pinggir jalan itu agar naik ke sini ya, agar naik sini. Kemudian memang kalau kita buka lahan ya, terutama kita mau tanam porang itu idealnya adalah lahannya itu berada di pinggir jalan kawan. Karena apa? Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita tanam porang itu butuh kotoran hewan sangat banyak. Maka ketika lahan itu berada jauh dari akses jalan, maka ongkos untuk membawa kotoran hewan ini cukup mahal ya, karena harus dibawa dari jarak sekian sampai sekian, itu membutuhkan tenaga manusia manual ya. Nah kemudian ketika beberapa hari itu kita membutuhkan tenaga manusia, tentunya ongkosnya akan semakin banyak. Nah ini ya belum kita fermentasi. Nanti kita fermentasinya adalah kalau kotoran sapinya ini agak kering. Kalau kita masuk ke tengah itu sebenarnya sudah agak anget ini kawan, dalamnya itu sudah agak anget ya. Ini tetap kita keringkan terlebih dahulu ya, kita ler nanti. Setelah ler agak kering baru kita lakukan proses fermentasi. Nah kemudian barangkali ada beberapa kawan yang fermentasi tapi tak kunjung jadi, itu bisa saja adalah pemberian E4-nya ataupun takaran antara molase dan E4-nya kurang ya, takarannya kurang ya, sehingga bisa saja
bakteri-bakteri yang ada di E4 itu asupan makanannya kurang, sehingga proses fermentasi tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau takaran kami ya untuk 1 liter E4 itu adalah ditambah dengan 1,5 liter molase, kawan ya, ditambah 1,5 liter molase, kemudian dicampur dengan air kurang lebih adalah 100 liter ya, kurang lebih ya, itu dicampur dengan air 100 liter. Nah, kita menggunakan tampungan air biru itu kurang lebih muatnya adalah 180 liter. Kita beri 2 liter E4 ya, kita beri 2 liter E4, kemudian kita masukkan molase ya. Nah, kemudian kita diamkan beberapa saat ya. Berarti kalau itu literannya adalah 180, berarti kurang lebih per 1 liter E4 itu kita campur air sebanyak 90 liter ya. Kita campur air sebanyak 109 kita campur air dengan 90 liter air, kawan ya. Ini adalah proses fermentasinya belum kita laksanakan. Kemudian tadi campurannya adalah molase 1,5 liter. Nah, kemudian kemarin kita membuat jalan baru ya, jalan baru artinya ini yang digunakan untuk naik truk ya, naik truk agar bisa masuk ke sawah, itu kita gunakan ini karena pas sebelum hujan itu bisa naik ya, sebelum hujan bisa naik, tetapi ketika pas hujan agak becek sehingga agak susah, kawan ya. Inilah lahan baru kami ya, yang rencananya nanti akan kita tanami porang. Kita sudah mulai prepare persiapan kotoran hewan-hewan ini yang nantinya tentunya akan kita fermentasi. Ya, demikian dulu kawan, tetap semangat tanam porang. Bagaimana kita mengoptimalkan ya lahan porang, bagaimana kita menekan biaya produksi untuk budidaya porang, tetapi harapannya adalah bagaimana kita dapat memperoleh hasil porang yang melimpah. Ya, semoga bermanfaat tayang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.